Shalom, Horas. Selamat datang di podcast HKBP Mampang Prapatan episode yang ketiga. Perkenalkan, saya Claudia Borumanalu yang akan menjadi host pada podcast hari ini. Pada hari ini kita sudah kedatangan salah seorang dari Sintu HKBP Mampang Prapatan. Kira-kira siapa ya? Oke, Sobat Podcast. Beliau adalah Ketua Majelis Perbendaharaan di gereja kita. Selamat datang Amang Horas Simbolon. Selamat datang semua. Salam. Halo Amang. Halo. Shalom Amang. Salam. Apa kabarnya nih Amang pada hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan ya Amang. Ya. Oke, Amang, di podcast pada hari ini kita akan sharing tentang profil Amang sendiri, terus tentang sentralisasi dan juga tentang gereja kita nih Amang. Sebelumnya, Amang kan namanya Amang Horas Simbolon. Yang kita tahu itu, Horas itu artinya kan seperti selamat pagi, selamat siang, atau ada arti lain yaitu syukur gitu ya, seperti ungkapan syukur. Amang, boleh cerita sedikit nggak tentang arti nama dari Horas Simbolon yang ada di nama Amang? Ya, terima kasih. Salam. Kenapa nama saya Horas? Memang nama yang cukup terkenal. Itu diawali karena pada saat saya dalam kandungan, bapak saya mengalami penyakit paru-paru dan dibawa berobat ke Medan. Pada saat saya lahir, bapak saya juga sehat. Jadi ada berita dari kampung bahwa anakmu sudah lahir dan bapak saya juga sudah sehat. Dan bapak saya mengatakan karena saya sudah sehat, anak saya lahir, dibuatlah namanya Horas. Horas yang lahir, dan saya juga sudah Horas karena sudah sembuh. Jadi itu awalnya kenapa nama saya dinamakan Horas. Sobat Podcast, sekarang kita mau bertanya nih, Amang, pasti Sobat Podcast juga pada kepo. Selain menjadi sintua di gereja kita, apa sih kegiatan sehari-hari yang Amang lakukan? Apakah ada pekerjaan atau mungkin Amang punya kegiatan rutin yang sering Amang lakukan? Ya, terima kasih Sobat Podcast, jemaat yang menonton hari ini. Jadi saya sehari-hari salah satu pimpinan perusahaan yang bergerak di bidang facility management. Dan mengurusi sampai 300-400 karyawan di beberapa perusahaan. Dan sampai saat ini kita masih menjalankan perusahaan itu. Di samping itu saya juga banyak menjadi pengurus di Punguan, Marga, salah satu Sekjen Pabulun, CDKI, dan marga-marga yang lain. Dan beberapa ketua di Punguan dari kampung. Oh, berarti banyak juga ya kegiatan Amang di luar menjadi sintua ya, Amang? Iya. Aktif di gereja dan juga memimpin sebuah perusahaan. Iya. Dan juga di punguan-punguan marga ya, Amang? Marga. Ya? Wah, seru banget kayak kegiatan sehari-hari Amang. Berarti kalau misalnya dalam sehari itu apakah semuanya dikerjakan Amang atau hanya
beberapa hari aja yang Amang lakukan? Misalnya di hari Senin saya harus ke Punguan A, lalu ke Punguan B, atau bagaimana Amang? Ya, terima kasih. Jadi dalam kurun waktu 1 minggu, karena saya sebagai pimpinan perusahaan, saya bisa membagi tugas tanggung jawab kepada bawahan saya. Jadi artinya tidak harus kita pergi kerja ke kantor untuk sesuatu persoalan. Nah, jadi kita berikan satu pendelegasian kepada tim di bawah untuk menjalankan roda perusahaan kita yang sedang berjalan saat ini. Tentang masalah punguan, memang kita harus bisa membagi waktu, karena apalagi punguan Pabulun Sejabotabek hampir 2.000 kakaknya, bisa dibayangkan bagaimana kesibukan daripada pengurus inti untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan punguan sama kita. Oh iya. Belum lagi marga yang lain dari keluarga istri. Yang penting kita harus selalu sehat dan berpikir positif dan berdoa, pasti Tuhan akan memberikan jalan untuk bisa kita melakukan segala pekerjaan baik di kantor maupun di punguan-punguan yang kita tahu punguan ini adalah punguan sosial, hanya dibutuhkan kerja keras dan loyalitas dan selalu menjalankan tugas-tugas kita yang diberikan oleh Badan Pengurus Harian atau penasihat kepada kita sebagai salah satu pengurus inti dalam suatu punguan. Kira-kira itu, Adik. Ya, Mang. Wah, berarti aktif banget ya, Mang, setiap hari. Banyak kegiatan yang harus dilakukan. Iya. Oke, Amang. Ngomongin tentang kegiatan sehari-hari Amang. Selain bekerja dan juga mengurus punguan, Amang kan juga sintuan. Kita pengen tahu dong, Amang, dan pasti sobat-sobat juga kepo. Kenapa sih Amang mempunyai keinginan, mempunyai suatu pekerjaan baru di ladang Tuhan menjadi sintua? Apa yang menjadi latar belakang Amang untuk mendaftarkan diri Amang menjadi sintua di gereja kita? Ya, terima kasih Dek dan para sobat pemirsa yang saya hormati. Pada tahun 2013, itulah awalnya saya menjadi calon sintua. Memang pada saat itu juri kita, Hakim Perapatan, banyak sintua kita yang sudah pensiun. Jemaat kita makin bertambah. Sehingga diperlukan penambahan sintua untuk masing-masing wek. Jadi waktu itu Amang Pendeta dan Pendeta datang ke rumah untuk berdiskusi dan membicarakan supaya ada kerelaan kita untuk bisa menjadi calon sintua. Awalnya memang, berat ya, Mang, pasti. Berat. Apa saya sanggup untuk menjadi sintua? Banyak pertimbangan juga ya dari Amang sendiri. Banyak pertimbangan, di samping anak-anak masih kecil. Pekerjaan kita juga sebelum saat ini masih harus kerja keras, kerja pagi pulang malam untuk berjakan anak-anak. Tapi begitu datang pendeta menyampaikan, Amang, Inang, salah satulah Inang atau Amang menjadi sintua. Karena Huria sangat mengharapkan adanya penambahan sintua untuk melayani kegiatan-kegiatan yang ada di Huria. Jadi memang awal sintua kita apa saja mampu. Iya. Itu pertama. Tapi karena saya sudah doakan pendeta, dan saya belajar, saya minta kekuatan dari Tuhan supaya saya dikuatkan. Sehingga pada saat itu saya menerima menjadi calon sintua.
Berarti Begitu adik. setelah Amang Pendeta dan juga Irang datang, mengajak Amang juga memiliki tergerak hatinya ya, Amang. Iya. Pada saat itu bagaimana respon dari Inang dan juga anak-anak Amang? Saat Amang, saya mendedikasikan diri saya untuk menjadi Sintua, bagaimana respon dari anak-anak Amang dan juga Inang? Ya, pada waktu itu respon Persejuk Bolon sama anak-anak waktu saya diminta jadi Sintua, setuju. Cuma ada juga kekhawatiran apakah saya sebagai bapak mampu sebagai Sintua. Kita tahu Sintua itu sangat terhormat, sangat dihormati oleh jemaat dan yang lain. Itulah yang saya pikirkan, dan anak-anak apakah bapak sanggup. Tapi karena pendeta Inang Perisa datang, saya akan dan sudah menerima. Saya ke sana, kita berdoa kepada Tuhan supaya saya dikuatkan menjadi pelayan Tuhan di Huria. Iya. Jadi memang bukan masalah artinya kita mampu tidak, tapi kalau kita berdoa dan minta kekuatan kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melayani Tuhan di gerejanya. Kira-kira gitu, adik. Puji Tuhan, berarti keluarga Amang mendukung Amang menjadi Sintua. Iya. Meskipun ada kekhawatiran sendiri dalam diri Amang ya. Oke Amang, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Di tahun 2023 ini HKBP memiliki sistem yang baru, yaitu sistem sentralisasi. Dan juga pada saat ini Sobat Podcast juga banyak yang belum tahu nih Amang, apa sih sebenarnya sistem sentralisasi di HKBP itu? Oke, terima kasih. Bahwa sentralisasi ini awalnya memang 1980 HKBP itu sudah memulai, tapi perjalanan sampai 43 tahun ya sekarang ya. Sudah cukup lama ya Amang berarti? Cukup lama. Di Aja Sinode Godang 2001 itu kena masalah sentralisasi. Jadi sentralisasi ialah bahwa semua yang berkaitan dengan keuangan akan dikelola secara terpusat HKBP. Jadi di bulan Januari seluruh HKBP sudah mulai melakukan itu. Jadi 50% dari pilihan itu ke pusat, 4% itu di Huria. Memang awalnya kita panik lah ya. Iya, karena saya sebagai ketua Majelis Pembadaan, ini gimana nanti Huria kita ke depan. Suatu angka yang besar juga ya, Angka yang besar. Tapi kita selaku percaya dengan Tuhan harus yakinkan, kita dukung dulu. Setelah ini pasti pasti pendeta kita, pimpinan kita yang ada di pusat sudah mengolah dan sudah melakukan sosialisasi beberapa tahun sehingga sentralisasi bisa dijalankan. Tentang bagaimana ke depannya sentralisasi ini kita dukung, apalagi jemaat kita sekarang ini wajar ya, nambah baru-baru sulit. Ini gimana sentralisasi? Dan uang ini semua ke pusat. Kita harus percaya kepada Tuhan. Dengan adanya sistem yang baru ini, tujuan HKBP adalah bagaimana supaya ada pemerataan pendeta HKBP di seluruh Indonesia, mungkin yang ada HKBP di dunia. Jadi tujuannya bagus supaya berjalan pelayanan HKBP itu sampai ke paling ujung pelayanan itu hadir pendeta untuk melayani. Selama ini kita lihat, apalagi di suatu kampung paling ujung itu mungkin satu pendeta melayani 13 pagaran.
bisa kita bayangkan bagaimana kuria itu mendambakan kehadiran pendeta untuk hadir di dalam pelayanan dalam setiap minggu atau mungkin setiap bulan atau mungkin sekali 2 bulan. Jadi kalau pandangan saya sentral sangat bagus dan harus kita dukung supaya ke depan bahwa HKBP itu bisa lebih profesional dalam melayani kurianya. Kira-kira itu yang bisa saya dapat, saya tangkap dalam salah satu pelaksanaan sentralisasi daripada kuria HKBP yang ada di kantor pusat sampai ke resort, distrik, resort dan kuria atau pegaran, begitu. Iya, berarti sistem ini berjalan untuk pemerataan ya, Mang. Pemerataan dari Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh dunia. Agar dimanapun kita beribadah ada pendeta yang melayani. Kurang lebihnya. Oke, tentang sentralisasi itu sendiri nih, Amang. Ada nggak sih, Amang, dampaknya kepada gereja kita HKBP Mampang Perapatan dan juga dampak ke Pesta Gotilo nih, Amang, yang akan kita laksanakan di bulan November nanti? Ya, makasih. Jadi segala sesuatu peraturan yang baru atau kebijakan baru itu pasti ada dampak, ya. Betul, Amang. Dampaknya untuk Kuria Mampang Perapatan, saya selaku ketua perbendaharaan itu tentu program-program yang kita buat tiap tahun dengan adanya 5% ke pusat, tentu kita harus pintar mengelola dana yang tersedia. Bagaimana pelayanan itu di Kuria itu berjalan semua tanpa ada yang dekat, tanpa ada yang diberhentikan, tapi kita coba buat pelaksanaan itu secara efisien mungkin supaya program itu bisa berjalan dengan baik. Memang kalau kita lihat awalnya, apalagi Kuria HKBP Perapatan, banyak jemaat itu tidak memahami, sehingga tadi dibilang dampak ya. Iya, mereka khawatir, apalagi kategorial, dewan-dewan, gimana ini Amang Sintua, kami masih bisa menjalankan program enggak? Tapi kita yakinkan mereka semua program yang kita buat di anggaran untuk 1 tahun berjalan pasti bisa kita jalankan. Jangan takut. Ya, yang penting kita harus percaya ya. Harus percaya. Tuhan pasti kita kasih jalan supaya kita bisa menjaga program. Yang penting kita percaya dan berdoa. Yakin kan, Dek? Yakin pasti. Kita pasti bisa ya, Sobat pasti Podcast. Bisa. Mantap banget nih. Amang, menurut Amang sendiri, tapi desentralisasi ini lebih banyak dampak positifnya atau lebih banyak dampak negatifnya ke gereja kita nih, Amang? Ya, tadi seperti uraikan, dampak positifnya lebih banyak. Puji itu Tuhan. harus yakin. Mantap ya, Amang. Apalagi sekarang penata layanan profesional ya. Iya. Jadi profesionalisme ya, Amang. Pengertian profesionalisme itu jangan bicara masalah uang. Bukan itu, pelayanan harus kita tingkatkan. Amin. Jadi kita dukung, kita doakan supaya sentralisasi ini bisa berjalan dengan baik. Saya yakin bahwa ini pasti jalan. Kalau kita sama-sama menguatkan dan kita sama-sama bekerja. Jadi artinya saat ini bahwa pilihan kita yang ada selama ini sentralisasi itu hanya ke distrik atau mungkin ke Kuria. Tapi dengan ada pilihan kita, persembahan kita, itu sudah dirasakan seluruh HKBP yang ada di Indonesia. Merasakan seberapapun persembahan kita kasih, itu sudah menjadi dirasakan semua HKBP di Indonesia, mungkin di dunia. Jadi sangat dampaknya positif terhadap kelangsungan penata layanan untuk HKBP ke depan. Itu mungkin yang bisa dapat saya gambarkan sedikit tentang
sentralisasi yang sudah dicanangkan ini. Ya, berarti semua ini dari kita untuk kita ya, Mama. Iya. Dan juga terlebih lagi untuk Tuhan. Jadi Iya. saat kita memberikan ungkapan syukur kita berupa pelean, kita harus memberikannya dengan ungkapan syukur dan juga puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan. Oke, Mang, sebagai penutup podcast kita pada hari ini, di tahun 2023 ini gereja kita menginjak usia yang ke-40 tahun dan juga di tahun yang sama akan mengadakan pesta Gotilon. Adakah doa serta harapan dari Amang untuk gereja kita di tahun 2023 ini? Ya, terima kasih. Yang pertama, kalau doa tetapi ya, bahwa kita bersyukur bahwa HKBP Parapatan 40 tahun, umur yang sudah cukup panjang, semoga semua jemaat, seluruh jemaat memberikan dua-duanya supaya ke depan gereja kita ini tetap berkesinambungan. Apalagi untuk anak-anak kami harus memberikan semangat supaya Mampang ini bisa berjalan dengan baik. Karena anak-anak lah menjadi harapan, menjadi penyambung atau bunga-bunga daripada HKBP Mampang Perapatan. Apalagi tahun ini di samping pesta Gotilon kita padukan dengan pesta ulang tahun yang ke-40. Mungkin kita merayakan nanti minggu kedua November tahun ini. Tentu pesta Gotilon ini saya himbau kepada semua jemaat HKBP Mampang Perapatan supaya mendukung pesta Gotilon ini. Apapun yang kita berikan harus dengan semangat, harus dengan ketulusan. Karena orang kita memberikan semakin banyak, Tuhan akan berikan berkat semakin banyak. Kan gitu kan? Nah, supaya nanti hasil daripada atau dana dari pesta Gotilon ini semuanya nanti untuk menopang operasional daripada gereja kita. Jadi kalau nanti pesta Gotilon ini kita mendapat atau dana lebih besar, nanti tahun depan kita bisa membuat program yang lebih bagus lagi untuk terlaksananya kegiatan daripada kategorial, seksi kategorial dan punguan-punguan yang lain. Mungkin dari kebutuhan operasuria bisa berjalan dengan baik. Jadi kami menghimbau supaya kita kasih yang terbaik untuk gereja, untuk Tuhan, supaya gereja kita ini bisa berkesinambungan sampai selama-lamanya. Ya, tujuan kita kan itu ke depannya. Itu mungkin Adek. Terima kasih Amang Simbolon sudah hadir di podcast HKBP Mampang Perapatan sehingga sobat podcast bisa tahu tentang sentralisasi dan juga profil dari Sintua kita pada hari ini. Akhir kata saya Claudia Manalu dan juga Amang Simbolon pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mewakili HKBP Mampang Perapatan, saya Pendeta Resort S. Banjarnehor mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber Amang Sintua Horas Simbolon, Sarjana Ekonomi, dan Inang, beserta Hendra dan istri dan keluarga besar, panitia Gotilon 2023 dan ke-40 HKBP Mampang memberikan kenang-kenangan sepelakat sebagai narasumber podcast HKBP Mampang dan sebagai donatur
gereja kita mah. Terima kasih. Dan ada proposal. Siap.